Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Sindo Malam. Sepekan setelah Lebaran, ratusan mobil dan motor di Riau rela antri hingga berjam-jam untuk mengisi BBM. Bukan karena langka, diduga antrian BBM terjadi karena salah satu SPBU tidak beroperasi. Stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di pinggir jalan lintas kabupaten, tepatnya di Kelurahan Bagan, Jawa Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir sejak sore hingga malam didatangi ribuan mobil dan motor untuk mengisi bahan bakar. Bahkan antrean ini sudah berlangsung hampir 1 minggu. Akibatnya, antrian lebih dari 2 km tidak terhindarkan. Warga menduga kelangkaan BBM kali ini terjadi sejak salah satu SPBU di Kota Bagan si api-api milik Pemda ditutup. Hingga akhirnya kelangkaan BBM di Pertalite dan biosolar mulai terjadi. Untuk memperoleh BBM, ribuan warga terpaksa antri berjam-jam. Selesai sholat maghrib tadi antriannya. Pernah terjadi seperti ini enggak? Kalau dari awal lebaran kemarin, H-1 lebaran, mungkin ini yang paling parah mungkin. Paling parah ya? Yang paling parah antrinya. Soalnya tadi kan, siang tadi kan minyak kosong. Terus tadi ada juga kelangkaan yang jual eceran, tadi kan kelangkaan juga di minyak. Cuman tadi kata pihak SPBU, tadi pagi masuk minyak. Cuman kehabisan lah sore tadi. Makanya baru masuklah minyak, makanya antri sampai sepanjang ini. Oh gitu, berarti bukan langka ya, minyak masuk terus? Bisa minyak masuk terus, cuman kan konsumennya mungkin. Konsumennya bertambah ya? Bertambah. Warga berharap SPBU milik pemerintah dapat kembali beroperasi sehingga mereka tidak harus antri hingga larut malam untuk memperoleh BBM. Dari Kabupaten Rokan Hilir Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Ya, Presiden Prabowo Subianto menggelar pesta rakyat di kawasan Monas, Jakarta. Dalam pesta rakyat bertema Istana untuk Rakyat, pemerintah menyiapkan puluhan ribu paket sembako hingga panggung hiburan. Presiden Prabowo Subianto menggelar pesta rakyat bertemakan Istana untuk Rakyat di kawasan Monas, Jakarta. Acara ini menghadirkan bazar, pasar murah, hingga panggung hiburan. Kegiatan ini merupakan upaya pemerintah untuk berbagi kebahagiaan Idul Fitri, khususnya bagi warga yang tidak mudik maupun pemudik yang telah kembali ke Jakarta. Pemerintah menyiapkan 20.000 paket sembako guna memastikan pemerataan bagi masyarakat. Acara ini juga diharapkan bisa meningkatkan kinerja UMKM. Diharapkan semuanya masyarakat bisa merayakan Lebaran. Tadi kita berikan kupon 100.000 kupon, satu kupon itu Rp500.000. Jadi ada untuk sembako, ada juga untuk barang. Barangnya apa? Nah, sekalian juga untuk menghidupkan UMKM, pedagang-pedagang. Nah, dari ada pasar Tanah Abang, pasar Senen, pasar Ular, kemudian beberapa pasar lain se-Jabodetabek. Melalui Pak Menteri UMKM, Pak Maman, dibawa ke sini, mereka jualan, kita beli barangnya. Nah, kemudian masyarakat yang datang gratis diberikan kupon, kemudian mereka menukarkan kupon itu. Kegiatan ini diharapkan bisa memperkuat peran dalam mendukung stabilitas pasokan pangan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sejumlah warga mendapat hadiah door prize berupa sepeda hingga motor listrik dalam acara pasar murah yang digelar di Monumen Nasional, Jakarta. Istana menggelar kegiatan pasar murah dalam momentum Hari Raya Idul Fitri 2026 di Monas, Jakarta. Masyarakat antusias menghadiri pasar murah yang diinisiasi oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Dalam kegiatan tersebut, para pengunjung berkesempatan mendapatkan 100.000 kupon belanja sembako dan barang gratis senilai Rp500.000. Sejumlah penerima kupon langsung membuka paket sembako usai menerimanya. Mereka mendapat sembako hingga pakaian baru. Ada beras, ada beras, ada ayam, ada telur, ada sarden, dan juga ini baju gamis di dalam. Sementara itu, seorang petugas PPSU asal Kelurahan Cilandak Timur bernama Gunawan Ipang memenangkan door prize berupa motor listrik dalam acara pasar murah itu. Setidaknya ada 1.000 unit sepeda dan 100 unit motor listrik yang dibagikan bagi para pengunjung yang beruntung. Kita PPSU, terima kasih. Dari PPSU mana, Bu? Cilandak Timur. Ada.
Sembako. Sembako. Sama baju. Ayam, baju sembako keren. Terima kasih. Ya. Bagus, terima kasih Pak Presiden. Dalam acara juga digelar panggung hiburan rakyat untuk memeriahkan suasana dengan penampilan grup musik Wali, Baginda, serta berbagai permainan untuk anak-anak. Tim Liputan iNews melaporkan. Sepekan perayaan Idul Fitri, perayaan Syawalan Lebaran Ketupat digelar di Solo, Jawa Tengah. Perayaan ini sebagai ajang silaturahmi antara penguasa Pura Mangkunegaran hingga masyarakat umum. Pura Mangkunegaran menggelar halal bihalal dengan tajuk Riayai Kupat Mangkunegaran yang dipusatkan di Pendapa Ageng. Mangkunegoro 10 didampingi anggota keluarga menyalami satu persatu tamu undangan hingga masyarakat umum. Warga pun antusias dari antrian yang tertib dan menggelar untuk bersalaman dengan Mangkunegoro 10 yang diawali dengan pembagian berkat yang berisikan ketupat sayur. Sebanyak 4.000 porsi hidangan ketupat sayur spesial sebagai suguhan utama bagi para tamu yang hadir dalam perayaan tersebut. Jumlah 4.000 porsi ketupat tersebut memiliki makna filosofis mendalam yang melambangkan 4 tahun masa kepemimpinan di Pura Mangkunegaran. Saya bareng sama pacar saya, sama keluarga pacar saya, dekat-dekat udah. Mbak, harapannya Mak dengan adanya halal bihalal raja dengan rakyatnya seperti apa ini, Pak? Harapannya dengan diadakannya kegiatan-kegiatan seperti ini, hubungan antara Mangkunegaran dengan rakyatnya akan semakin baik. Ini pertama kali atau sebelum sudah pernah ikut ini? Sebenarnya part time di sini sih Pak, cuman tadi pengen nyobain ikut halal bihalal yang tahun ini karena tahun kemarin belum berkesempatan hadir ya mungkin. Harapannya dengan halal bihalal warga dengan Gusti Raja seperti apa ini? Ya semoga Mangkunegaran bisa makin sukses jadi wadah untuk anak-anak muda di Solo. Acara Riayai Kupat ini diharapkan terus menjadi agenda rutin tahunan yang mampu memperkuat daya tarik wisata budaya, sekaligus mempererat kohesi sosial di kota Solo. Dari Solo, Jawa Tengah, iNews melaporkan. Ya, puncak festival mudik balon udara di alun-alun Wonosobo berlangsung meriah Minggu pagi. 45 balon udara menampilkan beragam motif dan warna yang mencolok diterbangkan dalam puncak acara ini untuk menciptakan pemandangan unik di langit Wonosobo. Puncak Festival Mudik Balon Udara di alun-alun Wonosobo, Jawa Tengah berlangsung meriah. Sejak selepas subuh, kawasan kota sudah dipadati pengunjung dari berbagai daerah, baik warga lokal maupun luar kota. Antusiasme masyarakat terlihat dari kerumunan yang terus bertambah sejak dini hari. Bahkan sebagian pengunjung sudah datang sejak pukul 2 pagi untuk mendapatkan lokasi terbaik menyaksikan festival. Sebanyak 45 balon udara diterbangkan dalam puncak acara ini. Balon-balon ini menampilkan beragam motif dan warna yang mencolok, menciptakan pemandangan unik di langit Wonosobo pada pagi hari. Suasana semakin semarak saat balon mulai diterbangkan dengan sistem ditambatkan, sehingga tetap terkendali dan aman untuk disaksikan. Dari Kendal. Berangkat jam berapa tadi? Berangkat jam 3:30. Pernah lihat balon udara seperti ini? Kenapa kok akhirnya datang ke sini? Karena tertarik di media sosial, banyak sini. banyak itu gambar-gambarnya Bagus. Sementara Direktur Utama Airnav Indonesia, Kapten Afirianto Suratno menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara tradisi dan keselamatan penerbangan. Ia menambahkan sosialisasi terus dilakukan agar masyarakat memahami risiko balon udara liar. Jadi kita ke depan untuk bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa kita tetap menjaga tradisional kita, tetapi tidak mengabaikan keselamatan penerbangan. Kita support sekali ya untuk Airnav, untuk perekonomian ke depan. Kalau UMKM di Wonosobo dengan support Airnav akan lebih baik dan bisa menjadi mandiri, kebanggaan kota Wonosobo. Selain menjadi atraksi budaya, festival ini juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM. Airnav Indonesia menyatakan dukungannya terhadap pengembangan ekonomi lokal melalui kegiatan ini.
Festival ini merupakan bagian dari tradisi yang kini berkembang menjadi penggerak ekonomi dan pariwisata daerah. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono Anyis melaporkan. Pemirsa, arus balik Lebaran yang melalui ruas tol Jakarta Cikampek, volume kendaraan berangsur menurun. Hingga Minggu malam, jumlah kendaraan kembali dari mudik semakin menurun dibandingkan beberapa hari yang lalu. Hari ini rata-rata jumlah kendaraan melintas di ruas tol Japek di bawah 2.500 kendaraan dalam 1 jam. Meski sudah volume kendaraan menurun, jajaran Polda Jawa Barat sesuai arahan Korlantas malam ini bersiap untuk dimulai normalisasi. Diperkirakan masih ada kurang lebih 10% dari total pemudik melalui tol Japek yang belum kembali ke Jakarta. Tadi siang untuk traffic counting dari Jawa Tengah semakin sore ini semakin menurun. Jadi rata-rata kendaraan di bawah 2.500 sehingga kendaraan Jawa Tengah tidak sepadat beberapa hari yang lalu dan kemarin ya. Namun tetap kita menunggu karena perlakuan di jalur tol koordinator adalah dari Korlantas. Kita pelaksana di lapangan. Untuk jalur A dan B kami atur di lapangan supaya berimbang dan tidak berbahaya terhadap masyarakat yang akan melaksanakan balik ke Jakarta. Ini masih berjalan, insya Allah mudah-mudahan arahan dari Korlantas untuk malam ini kita bersiap untuk melaksanakan normalisasi. Ya, hari terakhir libur Lebaran, arus lalu lintas di ruas tol Cipularang Purwakarta, Jawa Barat terpantau padat. Sementara itu ribuan kendaraan dari Jakarta menuju Bandung memadati ruas tol Cipularang Purwakarta Minggu pagi. Lonjakan kendaraan didominasi mobil pribadi dan bis wisata. Situasi lalu lintas ruas arus balik di gerbang tol Cikatama ramai dan lancar. Rekayasa one way lokal diberlakukan mulai dari kilometer 263 hingga kilometer 70. Sementara rekayasa kontraflow masih bersifat situasional melihat dari situasi lalu lintas. Prediksi puncak arus balik akan terjadi pada hari ini. Imbas pemberlakuan sistem satu arah atau one way di ruas tol Cipali berdampak pada arus lalu lintas di jalur arteri Pantura di Cirebon, Jawa Barat. Dari arah Jakarta menuju Pulau Jawa terpantau padat merayap hingga 3 km lebih. Kemacetan mengular 3 km dari Pantura, Arjawinangun hingga Klangenan, Cirebon. Banyaknya kendaraan truk besar Sumbu 3 menunggu di gerbang pintu masuk tol Palikanci, Tegal Karang memperparah kemacetan. Pemudik diimbau mencari jalur alternatif dari Pantura, Loh Bener, Indramayu hingga menembus di Simpang Pantura 3 Berlian, Kota Cirebon. Sistem buka tutup jalur ini dilakukan polisi di Simpang Palimanan, Cirebon. Jalur arus balik dari Jawa menuju Jakarta didominasi pemudik motor mengular sepanjang lebih dari 1 km. Di jalur Bandung Jawa maupun Jakarta, kendaraan juga tumpah ruah di jalur arteri imbas pemberlakuan one way di dalam tol mengular 2 km. Jumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta meningkat hingga berjumlah 203.000 orang. Sebagian besar penumpang tiba merupakan rombongan keluarga yang kembali usai libur Lebaran. Lonjakan arus balik penumpang diprediksi terjadi pada hari ini.
Jumlah penumpang terpantau meningkat dan melampaui gelombang pertama pada pekan lalu. 18.700 penumpang dijadwalkan tiba di stasiun Pasar Senen. Angka ini menunjukkan peningkatan seiring berakhirnya masa libur panjang. Antrean penumpang kereta cepat Wush terlihat sejak pintu masuk stasiun kereta cepat Padalarang, Bandung, Jawa Barat. 12.000 tiket sudah terjual, namun diprediksi bertambah hingga 20.000 seiring penjualan tiket masih berlangsung hingga waktu keberangkatan dari stasiun Padalarang.